informasi ini harus sudah didapatkan di meja praktek sebelumnya ini. Karena biasanya pasien-pasien saya seperti ini saya akan edukasi di trimester 3. Usia 36-37 minggu biasanya saya sudah mengedukasi ini. Jadi moms and dad ini harus sudah paham bahwa tidak semua kontraksi itu akan menimbulkan persalinan. Jadi yang harus dipahami bahwa kontraksi yang masuk dalam kategori persalinan aktif itu adalah kontraksi yang teratur atau kontraksi yang memang datangnya dengan intensitas makin lama makin besar gitu. Intensitasnya, frekuensinya makin teratur, intensitasnya semakin besar gitu ya. Itu adalah ciri-ciri kontraksi yang memang akan bersalin. Yang kedua, moms and dad juga harus tahu kalau misalkan gerakan bayi dihitung, itu penting. Jadi kalau misalkan udah trimester 3, gerakan bayi itu harus dipastikan 1 jam minimal bayi itu harus bergerak 10 kali. 1 jam bayi itu harus bergerak 10 kali. Apa artinya? Kalau bayi dalam 1 jam itu bergerak lebih dari 10 kali, artinya bayi yang dalam rahim itu cukup akan oksigen. Sehingga bayi yang cukup akan oksigen itu ada kita katakan sebagai bayi yang sehat. Tetapi kalau bayi yang tidak bergerak aktif dalam 1 jam atau let's say kita katakan kurang dari 10 kali dalam 1 jam, ini harus sudah cepat datang ke rumah sakit. Karena apa? Ada potensi bayi ini akan kekurangan oksigen. Dan itu bisa diketahui di pemeriksaan kardiotokografi. Jadi kita ngelihat di alat, nanti kita cek itu bayinya kurang oksigen apa tidak gitu. Nah, kalau misalkan kekurangan oksigen, bayinya harus cepat segera dilahirkan. Kalau misalkan kita tidak mengidentifikasi itu, risikonya apa yang terjadi pada bayi? Risikonya adalah kematian bayi di dalam rahim. Atau sering dengar dengan air ketuban yang hijau, bayinya kesedek, jatuhnya ke sana. Nah, yang ketiga adalah yang diperhatikan menjelang persalinan nih, air ketuban. Nah, ini penting ini. Jadi moms and dad harus paham bahwa ini air ketuban atau air kencing. Karena apa? Pada usia trimester ketiga ini biasanya kan suka pipis tanpa disadari. Nah, jangan dipikir bahwa oh ini celana basah karena tadi pipis. Padahal sebenarnya air ketuban. Bagaimana ngeceknya? Ya tinggal mudah, dicium aja. Kalau bau pesing itu berarti pipis. Kalau misalkan itu nggak bau pesing berarti itu air ketuban. Kalau air ketuban segera ke rumah sakit gitu.